Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan keempat kali ini kita akan membahas pada pokok bahasan materi pajak dan subsidi. Pajak dan subsidi kaitan dalam permintaan dan penawaran. Pertama, konsep pajak dulu ya. Pajak merupakan iuran wajib dari masyarakat kepada pemerintah tanpa balas jasa secara langsung ya. Nah, kaitannya dalam permintaan dan penawaran, pajak akan mengakibatkan atau berpengaruh pada kenaikan harga suatu barang atau jasa ya. Kita ingat mengenai masalah inflasi ya, bahwa inflasi adalah kenaikan harga secara kontinu terus menerus. Nah, inflasi itu ada dua kategori. Sebelum kita bahas ke pengaruhnya ke pajak ke penawaran, ke sisi penawaran, kita feedback dulu mengenai masalah inflasi ya. Inflasi ada dua ya, jadi inflasi yang diakibatkan oleh tarikan permintaan atau demand pull inflation ya. Dan yang kedua, inflasi karena cost push ya, cost push inflation. Jadi inflasi karena dorongan biaya atau harga ya, biaya produksi. Nah, dalam hal ini nih ya, itu secara model ekonomi, secara matematik, sehingga dalam demand and supply yang dipengaruhi oleh pajak yaitu di fungsi penawarannya ya. Makanya disebut analisis dalam makroekonomi itu analisis supply side ya, supply side analisis atau analisis sisi penawaran ya. Oleh karena itu secara matematik formula atau yang kita sebut juga dalam ekonomi namanya model of economic digambarkan sebagai berikut ya, diformulasikan sebagai berikut. P sama dengan F US plus T ya. Artinya nanti yang dipengaruhi itu di fungsi penawarannya. Kita lihat dari sisi berarti cost push inflation kalau dorongan biaya produksi ya, karena dengan dikenakannya pajak otomatis harga atas suatu barang dan jasa itu akan naik ya, bukan di sisi permintaan. Kalau permintaan berarti karena tarikan permintaan itu artinya apa? Artinya barang tersedia sedikit atau terbatas sementara orang membeli ya, orang meminta barang itu melebihi kapasitas, sehingga mau nggak mau ya harga dinaikkan. Nah, tapi dalam hal ini pajak akan berpengaruh terhadap harga ya, harga barang dan jasa dari analisis sisi penawaran ya. Oleh karena itu model ekonominya P sama dengan F US plus T. T ini notasi dari pajak, T itu tax ya, pajak. Baik, untuk mempersingkat waktu dan lebih efektivitasnya suatu pembelajaran via daring ini, kita langsung ke studi kasus ya, mengenai pertama pajak dulu berarti ya, pajak ya. Perhatikan baik-baik contoh kasus studi kasus yang akan saya sampaikan, karena soal latihan atau studi kasus ini langsung saya diktekan ya, jadi tolong diperhatikan. Diberikan informasi mengenai informasi pasar mengenai fungsi permintaan, yaitu
QD sama dengan 40 min 4P ya. Sementara fungsi penawaran yaitu QS sama dengan min 5 plus 5P. Dari kedua persamaan fungsi permintaan dan penawaran tersebut ya, diminta atau tentukan ada 6 yang A ya. Ada 6 poin yang A. Tentukan ya atau berapa keseimbangan pasarnya ya, keseimbangan harga dan kuantitasnya di pasar ya. Itu yang A. Yang B, yang poin B itu jika pemerintah mengenakan ya atau membebankan tarif pajak sebesar Rp atau sebesar Rp3 per unit, berapa keseimbangan harga dan kuantitas yang baru di pasar ya. Kemudian yang C, berapa tarif pajak dan total pajak yang dibebankan oleh konsumen. Kemudian yang D, berapa tarif pajak dan total pajak yang dibebankan oleh produsen. Kemudian yang E, berapa total penerimaan negara atas pembebanan pajak tersebut. Kemudian yang F, gambarkan kurvanya secara keseluruhan. Langsung kita bahas bareng ya. Ini rumus dasar, kita tulis di sini aja, pajak ya. Pajak rumus dasarnya nanti yang dipengaruhi ialah dari sisi penawaran atau supply side ya. Itu dari apa? P sama dengan FQS plus P. Nah, ini buat acuan kita. Langsung jawab yang tadi diketahui dulu ya, diketahui. Tadi fungsi permintaan berarti Q demand sama dengan berapa tadi? 40 min 4P ya. Sementara QS nya berapa tadi QS? Sama dengan min 5 plus 5P. Diminta ya, diminta atau ditanya boleh. Sekarang diminta aja, diminta. Tadi yang apa? Berapa atau tentukan keseimbangan harga dan kuantitasnya di pasar. Berarti kita notasikan E aja ya, equilibriumnya ya. E sebelum berarti ya, sebelum E biasa berarti. Terus keseimbangan aja ya, atau keseimbangan pasar atau harga dan kuantitas ya. Kemudian yang B, berapa keseimbangan pasar ya, keseimbangan harga dan kuantitas yang baru setelah dikenakan pajak ya, berarti E aksen ya, itu aja. Kemudian yang C, berapa total tarif pajak dan total pajak yang dibebankan kepada konsumen. Kita notasikan T kecil ya, TP dan TK ya, konsumen, kepada konsumen, TK dan T besar K ya, tarif pajak yang dibebankan kepada konsumen dan total pajak yang dibebankan kepada konsumen ya. Yang D, berapa tarif pajak dan total pajak yang dibebankan kepada produsen ya. Berarti TP dan TK, T-nya T besar ya, T besar. Yang E, berapa total penerimaan negara atas pajak tersebut ya. Berarti kita bisa lihat T
besar, P besar. Dioperasikan seperti ini biar gampang. Yang terakhir F-nya itu apa? Gambarkan kurvanya secara keseluruhan. Artinya apa? Artinya kurva permintaan penawaran sebelum dan sesudah pajak dan keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar sebelum dan sesudah dikenai pajak ya. Kurva secara keseluruhan saja. Secara holistik ya, kurva secara keseluruhan. Kita jawab satu-satu ya. Yang A dulu pertama. Yang A berarti ingat ya, di pertemuan sebelumnya yang ketiga kemarin kita bahas mengenai keseimbangan pasar ya. Gimana syaratnya? E itu artinya apa? E sama dengan itu E atau QS, QD sama dengan QS ya. Nih berarti QD nya berapa ini? 40 min 4P sama dengan US nya min 5 plus 5P. Kita ini kasih langsung min 4P lajur kanan ke lajur kiri, berarti 5P menjadi min 5P sama dengan min 40 dari kiri ke kanan menjadi min 40 min 5 sama dengan berapa? Min 9 ya. Min 9P sama dengan min 5 min 40 sama dengan min 45. Berarti P sama dengan min 45 dibagi min 9. P sama dengan berapa? 45 bagi 9 ini 5 ya. Selanjutnya ini P nya ya, berarti Q nya belum tak ketahui, berarti harga keseimbangan pasarnya P sama dengan Q nya sekarang. Kita ambil salah satu di Q demand, berarti di sini aja ya, Q dalam hal ini Q demand sama dengan 40 min 4P ya. 40 min 4 kali P nya berapa kali? 5, berarti 40 min 20 sama dengan 20. Oleh karena itu bisa kita ketahui jadi atau sehingga so ya, ini simbolnya ingatnya so, sehingga keseimbangannya E sama dengan berapa? Keseimbangan pasar sebelum kena pajak, sebelumnya berapa ini? E sama dengan boleh dalam kurung PQ atau QP boleh ya, PQ boleh, QP boleh bolak balik sama dengan P nya berapa tadi? 5, Q nya 20. Kemudian jawab yang B ya. Yang B itu berapa? Yang B itu apa ya? Berapa atau tentukan keseimbangan harga dan kuantitas yang baru setelah dikenakan pajak ya. Kita masuk ke rumus ini yang B. P sama dengan F US per T ya, pajak. QS sama dengan berapa? QS sama dengan min 5 plus
5P ya. Sama dengan artinya apa? Min 5 ya. Atau maksudnya min 5 plus 5P sama dengan QS. 5P sama dengan QS, min 5 dari kiri ke kanan menjadi plus 5. P sama dengan QS plus 5 dibagi 5. P sama dengan berapa ya? Perlu diingat kembali ya. QS maksudnya di sini artinya 1 QS. Setiap angka 1 di belakang di depan variabel itu tambah ditulis ya. Itu artinya 1 QS. 1 dibagi QS bagi 5. 1 QS bagi 5 berarti didesimalkan 0,2 QS ya. Plus 5 dibagi 5 tinggal 1. Berarti 2 P sama dengan 0,2 QS plus 1 ya. Masuk ke ininya berarti ya, P sama dengan 0,2 QS plus 1 plus T plus pajaknya ya, plus T. P sama dengan 0,2 QS plus 1 plus 3 ya, plus 3. P sama dengan 0,2 QS plus 4. Sekarang ini artinya biar mempermudah mengetahui nilai Q nya, itu berarti sama artinya P ya, P min dari kiri ke kanan plus 4 berarti P min 4 sama dengan 0,2 QS berarti ini artinya apa? P min 4 0,2 QS atau ya, ini biar untuk mempermudah atau boleh kayak gini modelnya, atau berarti 0,2 QS sama dengan P min 4 P kurangi 4. QS sama dengan P min 4 dibagi 0,2. QS sama dengan berapa? Seperti biasa ya, P artinya apa? 1P ya. 1 tambah ditulis 1P dibagi 0,2 berarti berapa? 5 ya. QS sama dengan 5P min 4 dibagi 0,2 sama dengan min 20. Sehingga dapat kita temui, dapat kita ketahui bahwa berapa fungsi penawaran ya, fungsi penawaran yang baru setelah dikenakan tarif pajak Rp3 menjadi berapa QS-nya? QS sama dengan, atau ini ya, QS sama dengan min 20 plus 5P. Ini namanya setelah pajak, after tax ya, after tax dituliskan aja, after tax. Kemudian ada diminta apa? Keseimbangannya ya, keseimbangan pasar atau keseimbangan harga dan kuantitas yang baru di pasar ya, setelah
setelah dikenai pajak. Berarti kita sama ya, keseimbangan itu rumusnya gimana? QS sama dengan QD sama dengan QS ya. Equal Q demand equal Q supply ya. Tapi supply yang baru ini berarti demand tetap ya. Ini fungsi permintaan tidak berubah karena tidak dipengaruhi oleh pajak yang dipengaruhi pada sisi penawar atau supply side. Jadi ini tetap seperti ini ya. 40 min 4P sama dengan QS nya berarti yang baru sama dengan boleh minus 20 plus 5P ya. Kita masukin semua minus 4P masuk ke kiri menjadi minus 5P sama dengan minus 20 ya. 40 kembali lari ke kanan, dari kiri ke kanan menjadi minus 40 minus 9P sama dengan minus 60 ya. P sama dengan minus 60 dibagi minus 9, coba berapa? 60 dibagi 9, 60 dibagi 9, 6 bagi 9 ya. 6,67 ya. 6,67 itu yang untuk price nya ya. Selanjutnya mencari Q nya, kita boleh pakai ini lagi boleh atau pakai ini lagi boleh ya. Q nya berarti Q sama dengan 40 min 4P ya, sama dengan 40 min 4 kalikan 6,67. 40 dikurangi 4 kali 6,67 berapa itu? 4 kali 6,92, 6,28 ya. Salah, 26,28 sama dengan 13,32. 68 ya, 68. 32 ya. Dari sini sudah diketahui berarti oleh karena itu atau ya, sehingga ya keseimbangan pasar berarti apa? Kita notasikan equilibrium aksen itu aja ya. Aksen atau keseimbangan pasar yang baru setelah dikenai pajak sama dengan aksen sama ya, P, Q atau Q, P berapa itu berarti 6,67, ininya Q nya berapa? 13,32. Ya tolong pahami dulu ya, saya akan menjawab yang C. Ini B udah ketemu berarti.
Ya, kita menjawab yang C ya. Jawab yang C di sini aja ya. Yang C. Jadi pertanyaannya, berapa tarif pajak dan total pajak yang dibebankan kepada konsumen? Berarti cari TK ya, T kecil K, kita narasikan sama dengan PE aksen dikurangi PE, artinya itu harga ya, harga barang dan atau jasa sesudah dikenai pajak dikurangi harga barang sebelum kena pajak ya. Sama dengan berapa harga sesudah kena pajak? 6,67. Ini ya, biar kalian ingat-ingat rumus pentingnya ya, dikurangi 5 sebelum berapa ini? 5 ya, sama dengan 1,67. Kemudian total pajak yang dibebankan ke konsumen sama dengan rumusnya gimana? TK dikalikan Q E aksen ya. Sama dengan TK itu berapa? 1,67 dikalikan kuantitas ya, jumlah barang sesudah dikenai pajak berapa? 13,32. 1,67 kali 13,32 sama dengan berapa? 1,67. Berarti sama dengan 22,24 ya. Kita lanjutkan ya, jawab yang D nya ya. Yang D, pertanyaannya, berapa tarif pajak dan total pajak yang dibebankan kepada produsen ya. Berarti TP T kecil produsen sama dengan T min pajak min TK ya, tarif pajak konsumen ya. Ini rumusnya ya. Sama dengan berapa? TP sama dengan tiga min TK nya di berapa? 1,67 sama dengan berapa? 3 min 1,67 1,33. Kemudian total pajak yang dibebankan produsen ini TP ya, sama dengan TP
kalikan sama kuantitas setelah dikenai pajak, kuantitas barang dan jasa setelah dikenai pajak sama dengan 1,33 kalikan 13,32. Berapa itu? 1,33